Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat. Banaspati tidak datang untuk membunuh. Dia datang untuk memastikan kau tahu bahwa namamu sudah disebut. Malam itu, Fahmi baru sadar satu hal setelah semuanya berakhir. Alamat rumahnya salah, tapi pesan yang dibawa tetap sampai. Hujan selalu punya cara sendiri untuk menutup dunia. Malam itu, hujan tidak turun. Dia menekan. Langit seperti dilipat rendah, membuat rumah Fahmi terasa lebih kecil dari biasanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 18.07. Ketika rintik pertama jatuh, awalnya biasa. Suara air menghantam genteng, bau tanah basah, lampu rumah masih menyala. Televisi menyuarakan acara yang tak benar-benar dia tonton. Fahmi sendirian. Orang tuanya berangkat siang tadi. Katanya cuma 2 hari. Menjenguk eyang di kampung. Fahmi tak ikut karena ada urusan sekolah. Tugas, ujian, hal-hal yang terasa penting. Sampai malam datang, pukul 20.12. Listrik satu kompleks mati. Bukan mati perlahan. Putus. Sekejap, rumah itu jadi kota hitam. Suara hujan langsung terdengar lebih dekat, lebih kasar. Fahmi menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kecil itu memantul ke dinding ruang tamu, membuat bayangan furnitur tampak asing. Seperti bukan rumahnya sendiri. Angin mulai masuk dari sela jendela, menyusup, menyentuh kulit. Dan anehnya, angin itu tidak dingin biasa. Ada sensasi menusuk, seperti jarum kecil yang merayap di lengan. Fahmi menggosok lengannya, mengira hanya sugesti. Malam hujan memang selalu begini, pikirnya. Sampai jam 22, udara di dalam rumah berubah. Bukan dingin yang menenangkan, tapi dingin yang menyakitkan. Seolah suhu turun terlalu cepat, terlalu ekstrim. Fahmi merasakan kulitnya perih. Napasnya seperti masuk ke ruangan kosong. Dan tepat ketika ia rebahan di kasur, menunggu listrik kembali, brak, atap rumahnya digedor. Bukan 1 kali, 2 kali, keras. Bukan suara ranting, bukan genteng geser, tapi seperti batu dilempar dari atas. Fahmi bangkit duduk. Belum sempat ia bergerak, terdengar suara lain, gesekan cepat di atas genteng. Seperti sesuatu merayap. Bukan 1 titik, tapi bergerak, berpindah. Lalu, tok tok tok, dari jendela dapur. Bunyi itu bukan ketukan tangan, lebih ke kuku. Naluri Fahmi langsung bekerja. Bukan setan yang terlintas di pikirannya. Maling, sendirian, listrik mati, hujan deras. Dia meraih apa saja yang keras, sebatang besi jemuran. Senter ponsel ia arahkan ke depan. Langkahnya pelan, jantungnya berdetak tidak beraturan. Saat cahaya senter menyentuh kaca jendela dapur, Fahmi berhenti bernapas. Di sana, menempel di kaca, sebuah kepala kecil, tanpa mata, kulitnya pucat keabu-abuan. Bukan bayangan, bentuknya jelas. Begitu cahaya menyentuhnya penuh, serap, kepala itu ditarik ke bawah, menghilang secepat kilat. Fahmi mundur, besi di tangannya hampir jatuh. Jantungnya berdentum begitu keras sampai telinganya berdenging. Itu bukan maling. Dan kesadarannya runtuh di situ. Dia ingin kabur ke rumah tetangga, tapi hujan di luar terlalu deras. Air sudah setinggi mata kaki. Angin mengamuk. Pintu depan seperti menolak dibuka. Akhirnya Fahmi mengurung diri di kamar. Pintu dikunci, lampu mati. Dia duduk di pojok, selimut menutupi kepala. Beberapa menit berlalu. Lalu, krek, krek. Suara kayu diinjak dari tangga. Tangga kayu tua di rumah 2 lantai itu tidak mungkin berbunyi sendiri. Langkahnya pelan, teratur,
Seperti sesuatu sedang turun. Gagang pintu kamar Fahmi bergerak, diputar dari luar. Klik. 2 kali. Fahmi membaca doa. Suaranya gemetar. Air mata menetes tanpa ia sadari. Selimut menempel di wajahnya yang basah. Dan tiba-tiba, semua berhenti. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hening yang terlalu bersih. Angin di luar berubah suara. Dari deru hujan, menjadi jeritan. Lalu cahaya merah menyelinap lewat jendela kamar. Bukan petir, bukan lampu. Merahnya hidup. Fahmi mengintip dari balik gorden. Di halaman depan rumahnya, sebuah bola api raksasa berputar seperti pusaran. Api merah gelap bercampur hitam. Dan di tengahnya, wajah manusia yang meleleh. Seperti tengkorak terbakar dari dalam. Mata putih, mulut menganga lebar tanpa suara. Itu Banaspati. Api di tubuhnya tidak menerangi sekitar, justru menciptakan bayangan pekat. Seolah cahaya itu menyerap gelap, bukan mengusirnya. Sosok itu melayang perlahan ke arah pintu rumah. Dan di saat yang sama, tok, 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 bukan dari luar, dari lemari pakaian di kamar Fahmi. Dia menyorotkan senter ke bawah lemari. Dari celahnya, keluar rambut gosong, lembab, menggel, bau terbakar. Lemari itu bergerak sendiri. Dan dari lorong luar kamar, terdengar suara lari cepat dengan kaki kecil. Disusul napas berat, tepat di ujung lorong. Kis, semua datang dari arah berbeda. Dan yang paling dekat, Banaspati. Cahaya merahnya merembes dari celah pintu kamar. Bayangan api menari di lantai. Gagang pintu bergetar hebat. Panas menyengat. Bau rambut terbakar dan minyak tanah menusuk hidung. Fahmi menutup telinga. Kepalanya berdenyut. Lalu, diam. Banaspati berhenti tepat di depan pintu. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Beberapa menit berlalu. Api itu meredup. Menjauh ke ruang tamu, dan malam pun perlahan menyerah pada azan subuh. Pagi memperlihatkan bekasnya. Ruang tamu angus, lantai hitam seperti arang, dan di dinding dekat pintu, bekas sapuan tangan dengan jari, terlalu panjang untuk manusia. Saat orang tua Fahmi pulang, wajah mereka pucat, karena Banaspati itu bukan untuk Fahmi. Dia hanya alamat yang salah. Dan sejak malam itu, Fahmi tahu satu hal, ada makhluk yang tidak datang untuk membunuh. Mereka datang untuk memastikan kau sudah ditandai. Karena Banaspati jarang datang sendirian, dan pesan yang salah alamat seringkali dikoreksi. Tidak semua teror selesai saat pagi datang. Itu hal pertama yang Fahmi sadari setelah melewati malam terpanjang dalam hidupnya. Subuh memang datang, azan terdengar, langit perlahan memucat. Tapi sesuatu tidak ikut pergi. Ada yang tertinggal, menempel di rumah itu, menempel di tubuh Fahmi, dan ia baru menyadarinya beberapa jam kemudian. Pagi itu Fahmi keluar kamar dengan langkah ragu. Kakinya terasa dingin walau lantai sudah kering. Udara rumah masih panas, tapi panasnya aneh. Seperti panas dari benda yang sudah lama terbakar lalu ditutup abu. Ruang tamu terlihat lebih rusak dari yang ia sadari semalam. Bukan cuma lantai hitam. Ada bekas gosong di sudut langit-langit. Seperti api pernah menjilat tapi berhenti tiba-tiba. Sofa menghitam di bagian bawah. Foto keluarga di dinding retak. Kacanya pecah dari dalam, bukan dari luar. Yang paling bikin Fahmi tidak bisa bergerak lama adalah bau. Bukan bau asap, bukan bau kayu terbakar, tapi bau rambut manusia. Bau yang sama seperti di lemari semalam. Fahmi muntah di kamar mandi, dan disitulah semuanya benar-benar dimulai. Setelah orang tuanya pulang sore harinya, rumah itu tidak pernah benar-benar kembali normal. Bapaknya Fahmi memeriksa setiap sudut. Wajahnya kaku, diam terlalu lama di ruang tamu. Ibunya hanya memeluk Fahmi tanpa banyak bicara, seolah takut kalau kata-kata justru akan memanggil sesuatu. Baru malam itu, saat Fahmi sudah lebih tenang,
Bapaknya bicara pelan, berat, tentang seseorang yang pernah datang beberapa bulan lalu. Seorang lelaki yang meminjam uang dalam jumlah besar. Ditolak berkali-kali dengan alasan yang wajar. Tapi dendam tidak butuh alasan besar. Orang itu pergi dengan wajah tersenyum, terlalu tenang, terlalu rapi. Dan sejak saat itu, usaha bapaknya Fahmi mulai seret. Barang rusak sendiri, mesin sering panas, mimpi buruk datang berturut-turut. Dan puncaknya, Banaspati. Tapi dia gak nyerang kamu, kata bapaknya lirih. Dia cuma ngasih tahu. Ngasih tahu apa? Bahwa alamatnya salah, bahwa target utamanya tidak ada di rumah. Banaspati itu berhenti di depan pintu kamar Fahmi bukan karena takut, tapi karena tugasnya selesai. Dan itulah yang membuat Fahmi lebih takut. Karena kalau itu cuma pembawa pesan. Lalu apa yang dikirim setelahnya? Malam berikutnya hujan turun lagi. Tidak sederas sebelumnya, tapi lebih dingin. Fahmi sudah tidur di kamar orang tuanya. Lampu menyala. Ayahnya belum tidur. Ibunya membaca doa pelan. Semuanya tampak aman. Tapi sekitar pukul 23.30, Fahmi terbangun. Bukan karena suara, karena panas. Keringat mengalir di punggungnya. Nafasnya berat, seperti ada api kecil menyala di dalam dadanya. Dan di sela panas itu, dia mencium bau minyak tanah. Dia membuka mata. Di langit-langit kamar, ada bayangan bergerak. Bukan bentuk jelas, lebih seperti asap yang tidak mau menghilang. Bergerak pelan, menggeliat. Fahmi ingin membangunkan orang tuanya, tapi tubuhnya kaku. Dan saat itulah ia mendengar suara yang membuat jantungnya hampir berhenti. Bukan dari luar rumah, bukan dari lorong, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Suara napas, berat, tersendat, seperti seseorang berdiri sangat dekat, tapi tidak terlihat. Bukan kamu. Suara itu tidak jelas, serak, seperti dari tenggorokan terbakar. Bukan kamu. Air mata Fahmi mengalir tanpa ia bisa cegah. Api kecil di dadanya terasa membesar, membakar, membuat tenggorokannya kering. Ia merasa seperti sedang ditandai dari dalam. Tiba-tiba bapaknya Fahmi terbangun. Lampu kamar langsung terasa lebih terang. Bayangan di langit-langit hilang. Bau minyak tanah lenyap. Tapi panas di dada Fahmi. Tidak. Sejak malam itu, Fahmi mulai berubah. Dia sering demam tanpa sebab. Dokter bilang normal. Hasil tes bersih. Tapi setiap kali malam hujan, suhu tubuhnya naik. Dan anehnya, telapak tangannya selalu hangat, bahkan saat demam turun. Suatu malam, Fahmi tidak sengaja menyentuh gagang pintu besi di sekolah. Besi itu menghitam. Temannya mengira karat. Tapi Fahmi tahu, itu seperti bekas terbakar, dan mimpi buruk mulai datang. Setiap tidur, Fahmi selalu berada di satu tempat yang sama. Lapangan kosong. Malam, hujan turun pelan. Udara dingin menusuk. Di kejauhan, ada cahaya merah. Bukan satu, tapi banyak. Bola-bola api kecil, berjarak, mengambang rendah, seperti menunggu aba-aba. Dan selalu ada satu suara di belakang Fahmi, berbisik, "Kamu sudah lihat kami. Sekarang, kamu bisa dipakai." Fahmi terbangun setiap kali sebelum tahu siapa yang berbicara. Tapi bau rambut terbakar selalu tertinggal di kamarnya. Titik baliknya terjadi di malam keempat. Hujan turun deras lagi. Listrik tidak mati. Tapi rumah terasa lebih gelap dari biasanya. Sekitar pukul 1.15. Fahmi mendengar suara di halaman belakang. Bukan langkah, bukan hewan. Seperti sesuatu diseret. Dia mengintip dari jendela dapur. Dan saat senter ponselnya menyentuh tanah, ia melihatnya. Sosok kecil. Bong, kulitnya hitam seperti arang. Rambutnya panjang, basah, menempel ke tanah. Tangannya terlalu panjang, menyeret tubuhnya sendiri. Matanya tidak ada. Mulutnya sobek sampai ke pipi. Itu bukan Banaspati. Itu pembuka jalan.
makhluk yang datang sebelum api, makhluk yang memastikan jalur terbuka. Sosok itu berhenti tepat di bawah jendela, dan kepalanya mendongak. Meskipun tidak punya mata, Fahmi tahu itu melihatnya. Mulutnya terbuka, dan dari dalamnya keluar suara, bukan jeritan, tapi tawa kecil, seperti anak yang senang menemukan mainan baru. Saat itulah Fahmi sadar, Banaspati tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu. Pagi harinya, bapaknya Fahmi jatuh sakit. Mendadak, panas tinggi, mengigau. Dalam igauannya, dia menyebut satu nama berulang-ulang. Nama orang yang pernah ia tolak. Dan satu kalimat yang membuat Fahmi merinding. Api itu, jangan kasih ke anakku. Saat itu Fahmi mengerti, Banaspati memang bukan pembunuh. Dia kurir. Dan sekarang, alamatnya sedang diperbaiki. Tapi sebelum api itu benar-benar pergi, dia meninggalkan bekas. Di Fahmi, malam itu, Fahmi berdiri di depan kamar lamanya. Kamar yang pertama kali didatangi. Ia tidak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana. Saat pintu dibuka, udara panas langsung menyergap. Dan di dinding kamar, tepat di tempat bekas lemari, muncul bekas tulisan hangus. Bukan huruf biasa, tapi simbol, lingkaran, garis patah, seperti jejak api yang disengaja. Dan di tengahnya, ada satu bekas telapak tangan kecil. Bukan tangan manusia, bukan tangan Banaspati, tangan makhluk pembuka jalan. Fahmi menutup pintu dengan tangan gemetar. Karena ia sadar satu hal, teror ini belum selesai. Api tidak salah alamat dua kali. Dan kalau Banaspati datang lagi, kali ini, ia tidak akan berhenti di depan pintu. Di mana Fahmi mulai menyadari bahwa sebagian dari dirinya sudah tidak sepenuhnya manusia lagi. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan manusia ketika berurusan dengan dunia lain. Mereka mengira semua teror selalu ingin membunuh. Padahal, beberapa hanya ingin menagih. Dan malam ketika Fahmi berdiri di depan kamar lamanya, melihat simbol hangus di dinding, dia akhirnya mengerti api itu bukan datang untuk menghancurkan rumah. Api itu datang untuk mengambil kembali sesuatu yang sempat dipinjamkan padanya. Demam bapaknya Fahmi tidak kunjung turun. Dokter datang 2 kali. Infus dipasang, obat diganti. Tapi setiap malam, panas itu naik lagi, tepat ketika hujan turun. Dan setiap kali bapaknya mengigau, selalu ada satu kalimat yang sama, jangan ke anakku, jangan lewat dia. Fahmi duduk di samping ranjang, menggenggam tangan bapaknya. Telapak tangan itu dingin, berbanding terbalik dengan telapak tangan Fahmi sendiri, yang kini selalu hangat, bahkan panas, seolah ada bara kecil menyala di bawah kulit. Ibunya sudah menangis diam-diam sejak sore. Dan malam itu, listrik kembali mati. Bukan satu rumah, satu RT. Gelap turun seperti selimut basah. Fahmi berdiri. Dia tahu, entah dari mana keyakinan itu datang, tapi ia tahu, ini malam terakhir. Bukan malam terakhir hidupnya, tapi malam terakhir api menagih lewat rumah ini. Jam menunjukkan pukul 23.47. Angin tidak kencang, hujan tidak deras, tapi udara terasa berat, seolah oksigen menipis. Fahmi keluar ke ruang tamu. Ibunya memanggil namanya. Panik, tapi Fahmi hanya menoleh dan tersenyum kecil. Aku gak apa-apa, Bu. Dan itu bukan kebohongan. Untuk pertama kalinya sejak malam Banaspati datang, Fahmi tidak takut, karena dia akhirnya paham. Ketukan terdengar dari pintu depan. Bukan keras, bukan pelan. Satu ketukan. Diam. Satu ketukan lagi. Fahmi membuka pintu, dan halaman rumah tidak kosong. Di sana berdiri 3 sosok. Yang pertama makhluk kecil pembuka jalan, kulit arang, tangan panjang, mulut sobek. Ia jongkok, kepalanya miring, seolah menilai Fahmi. Yang kedua bayangan hitam tinggi tanpa wajah, berdiri seperti tiang, tidak bergerak, tidak bernapas. Dan yang ketiga, melayang di belakang mereka, Banaspati, tidak berputar liar seperti sebelumnya.
Tidak mengamuk. Api di tubuhnya lebih stabil. Merah tua, dalam, seperti bara di tungku tua. Wajahnya masih mengerikan, tengkorak meleleh, mata putih kosong. Tapi sekarang, dia menatap Fahmi langsung. Dan untuk pertama kalinya, dia berbicara. Bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Panas di dada Fahmi berdenyut. Alamat salah sudah dikoreksi. Fahmi menelan ludah. Aku bukan target kalian, kata Fahmi pelan. Ambil yang kalian mau. Jangan lewat aku. Api Banaspati bergetar. Kau sudah dilewati. Udara di sekitar Fahmi berubah. Dia melihat kilasan bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran. Dia melihat malam pertama. Pintu kamarnya. Cahaya merah berhenti di sana. Bukan karena terhalang doa. Bukan karena pagar gaib. Tapi karena sesuatu di dalam Fahmi menjawab panggilan api itu. Bukan sepenuhnya. Hanya secuil. Dan secuil itulah yang kini ditagih kembali. Kalau aku gak lepasin, Fahmi berbisik. Bapak aku mati, ya. Banaspati tidak menjawab. Makhluk pembuka jalan terkikik pelan. Dan dari dalam rumah, ibunya Fahmi menangis memanggil namanya. Fahmi menutup mata. Ambil, katanya akhirnya. Tapi jangan bawa siapa-siapa. Api Banaspati menyala terang. Dan untuk pertama kalinya, api itu masuk ke tubuh Fahmi. Rasa panas itu bukan seperti terbakar. Lebih seperti ditarik keluar. Fahmi berlutut. Napasnya terengah. Dunia terasa berputar. Dia melihat kenangan, bukan miliknya. Orang-orang yang putus asa. Dendam yang dimasak lama. Api yang dikirim sebagai pesan. Banaspati bukan iblis. Dia adalah perantara. Api yang diberi tugas. Dan malam itu, tugasnya selesai. Makhluk pembuka jalan menjerit saat api keluar dari tubuh Fahmi. Tubuh kecilnya terbakar dari dalam. Habis seperti kertas. Bayangan hitam tinggi mundur. Menghilang ke gelap. Banaspati berdiri paling lama. Api di tubuhnya kini redup. Dan sebelum lenyap, dia menyampaikan satu hal terakhir ke Fahmi. Kau tidak dipilih. Kau hanya kuat cukup lama. Lalu, Fahmi terbangun di rumah sakit. Cahaya putih. Bau antiseptik. Ibunya tertidur di kursi. Wajahnya lelah tapi damai. Bapaknya duduk di samping ranjang. Matanya sembab, tapi hidup. Demamnya turun. Dokter bilang kondisinya stabil. Tidak ada penjelasan medis yang masuk akal. Fahmi mengangkat tangannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, telapak tangannya dingin. Panas itu hilang. Bau rambut terbakar lenyap. Dan malam berikutnya, hujan turun tanpa teror. Beberapa minggu kemudian, bapaknya Fahmi mendapat kabar. Orang yang pernah dia tolak, ditemukan meninggal di rumahnya sendiri. Bukan terbakar, bukan dibunuh. Jantung. Dokter bilang stres berat. Tapi sebelum meninggal, tetangganya mendengar ia berteriak tentang api. Tentang makhluk yang menagih lebih dari yang dia minta. Dan di rumahnya, ditemukan bekas gosong berbentuk tangan panjang di dinding. Rumah Fahmi dibersihkan. Dicat ulang, didoakan. Kamar lamanya tidak pernah dipakai lagi. Tapi tidak ada lagi panas. Tidak ada simbol baru. Fahmi kembali sekolah. Dia tertawa lagi. Tidurnya nyenyak. Hanya satu hal yang berubah. Setiap kali hujan turun di malam paling dingin, Fahmi sering terbangun sebentar. Bukan karena takut, tapi karena dia merasa sesuatu sedang lewat, jauh di luar rumahnya. Dan dia tahu, api itu tidak hilang. Dia hanya tidak lagi singgah. Karena alamatnya sudah benar. Beberapa orang selamat dari teror bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka cukup kuat untuk melepaskan apa yang bukan milik mereka. Dan Fahmi selamat. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki.
serta selamat dunia akhirat.